Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channelnya Devin Motor on the Road. 25 jam, 365 hari, no jadwal libur. Di sini kita lagi beres-beres alat yang kita gunakan setiap hari di lapangan. Dan di sini kami ingin memberikan sedikit alat yang selalu kita gunakan di jalan raya, dan semuanya alat ini adalah alat yang kita manfaatkan dari barang sampah atau barang-barang bekas, tapi ini sangat-sangat berguna sekali bagi kita semuanya, dan mungkin bisa Anda tiru oleh semua saja, siapa saja yang mengalami kedaruratan di jalan, baik itu bis, trouble dari Hino, dan seperti tadi malam pengerjaan kita bus wisata besar itu Mercy, dan kedaruratan di jalan raya itu posisi jam-jam yang sulit mendapatkan onderdil, sulit mendapatkan alat-alat, maka kita harus memanfaatkan semua barang yang ada, dan kita ingin memberikan sedikit alat-alat yang selalu kita gunakan, dan ini bisa digunakan untuk semua jenis mobil, baik dari bis Mercy, Hino, kontainer, trailer, ataupun juga mobil-mobil kecil, sedan, mobil mewah. Ini alat ini ada dua macam. Yang satu ini injeksi suntikan manual seperti ini, kita gunakan untuk memperbaiki kopling nyeplos, rem nyeplos dari mobil-mobil. Kalau yang sistem bis-bis besar itu remnya sistemnya angin, tapi kalau yang kopling itu tetap menggunakan alat yang kita gunakan seperti ini karena masih menggunakan minyak rem atau minyak kopling. Dan ini alat yang kita gunakan ini sangat sepele sekali. Ini cuma suntikan seperti ini, dan ini sudah bertahun-tahun alhamdulillah masih berfungsi normal, dan ini sangat berguna. Ini sudah menyelamatkan banyak sekali, mungkin ratusan bahkan ribuan orang di jalanan, karena kita membetulkan bis-bis yang mogok di jalan karena posisi koplingnya nyeplos, tidak bisa berguna cuma karena kanginan. Nah, dari kopling itu sering sekali kanginan dan tidak berfungsi, tidak bisa berjalan. Dan ya alat kita gunakan sepele seperti ini. Ini yang model manual. Terus yang kedua ini juga barang bekas, ini juga sampah. Ini adalah alat untuk membuang angin dari kopling. Kalau ini biasa kita gunakan untuk yang jenis bis-bis besar seperti bis Hino, bis Mercy, ataupun truk-truk kontainer Hino, truk trailer, itu sering kita gunakan sistem elektrik. Ini elektrik ini kita sambungkan ke AC. Ini cara kerjanya seperti ini. Kita ingin memberikan sedikit gambaran. Kalau yang sistem manual ini kita sontekkan dari sentral bawah yang dapat kopling di bagian bawah. Ini yang pembuangan di bawah itu kan ada pembuangan angin untuk kopling. Nah, ini kita suntikkan dari bawah, kemudian kita suntik manual ke atas, kemudian nanti akan keluar gelembung-gelembung dari tandon minyak kopling yang atas ataupun rem. Jadi ini bisa untuk rem, untuk bisa kopling. Untuk yang ringan bisa gunakan ini, tapi untuk yang berat seperti bis besar, tronton, kontainer, itu kita gunakan sistem elektrik, dan elektriknya itu kita buat sendiri seperti ini. Ini cuma barang bekas semuanya. Ini adalah bekas dari penyemprot air mobil untuk wiper. Jadi ini penyemprot untuk wiper. Ini kita gunakan sebagai alat untuk membuang angin, bahkan mengisi oli rem, oli kopling dari semua jenis mobil yang besar-besar seperti truk-truk Hino dan Mercy, dan juga trailer, dan juga bis-bis yang besar itu kita gunakan yang elektrik seperti ini. Tapi ini juga bisa untuk semua jenis mobil untuk lebih cepat. Tapi kalau biasanya yang mobil-mobil kecil kita gunakan yang ini manual seperti ini. Tapi untuk yang harus menggunakan elektrik ini yang mungkin ada yang agak susah dan harus menggunakan ini, rata-rata bis-bis besar dan truk-truk. Cara kerjanya silakan Anda ikuti. Cara kerja dari alat ini adalah
yang biasa diisi air untuk menyemprotkan kaca. Jadi untuk wiper itu kan ada, ini biasanya diisi air sabun, air sampo untuk membersihkan kaca dari airnya. Ini kita gunakan untuk alat bekerja kita di lapangan untuk mengisi oli rem, oli kopling, sekaligus membuang angin, jadi untuk sekali jadi kerja. Jadi karena kita terbiasa kerja di lapangan itu sendiri, jadi kita selalu menggunakan alat-alat yang kita gunakan simple supaya kita tidak perlu bantuan orang lain. Kalau yang biasa itu saat membetulkan kopling atau rem, itu biasanya 2 orang, yang satu di atas ngocok-ngocok, kemudian yang satu di bawah buang angin seperti kocok, kemudian buang, tarik, tahan. Nah, itu sudah saat ini sudah tidak zaman seperti itu. Kita saat ini harus bisa memanfaatkan semua dari barang yang ada untuk mempermudah kita dalam bekerja. Dan kita dalam semua yang kita kerjakan ini semuanya kita temukan secara tidak sengaja di lapangan. Seperti ini juga kita temukan secara tidak sengaja. Dulu sebelum pakai ini kita gunakan semacam botol oli shock ya, botol oli shock pernah, botol oli dari gardan motor metik juga pernah. Ini untuk seperti ini, tapi setelah berjalannya waktu kita bisa menemukan yang ini yang paling awet, dan ini bertahun-tahun alhamdulillah masih berguna. Dan setelah ini kita gunakan masih ada kendala untuk mobil-mobil besar seperti bus, truk, kontainer, trailer, ini tidak mampu. Kita gunakan lagi alat dengan cara pemikiran yang kita temukan secara tidak sengaja, kita gunakan ini. Ini adalah alat yang biasa digunakan untuk nyemprot kaca, dan ini kita gunakan manfaatnya untuk ini, untuk mengisi oli kopling dan oli rem secara manual, bisa secara elektrik bisa. Kalau ini secara elektrik, yang manual tadi, dan ini bisa kita kerjakan sendiri. Jadi karena kita terbiasa semuanya sendiri di jalanan, yang teman-teman kita standby di bengkel, maka apapun yang kita kerjakan semuanya sendiri. Kalau zaman dulu kan untuk membuang angin dari kopling dan rem itu harus 2 orang, ngocok, buang angin, ngocok, buang angin, 2 orang, ya satu di atas, satu di bawah. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan resikonya justru kadang belum jadi silnya sudah jebol karena terlalu dikocok-kocok. Nah, seperti itu. Dan ini kita temukan secara tidak sengaja dan sudah kita gunakan sejak lama, khusus untuk mobil-mobil besar, bis, Mercy, Hino, kontainer, trailer. Nah, itu kita gunakan ini untuk saat penggantian master kopling, master rem, dan juga saat kita membetulkan mobil-mobil besar yang mogok di jalan karena kasus nyeplos dari kopling dan rem. Tapi untuk rem yang mobil-mobil yang besar kan ada yang juga pakai angin, tidak pakai sistemnya ada, tapi masih ada juga yang pakai rem, dan kita gunakan seperti ini, rem oli rem seperti ini. Ini fungsinya seperti ini. Ini adalah biasa untuk menyemprot kaca, isinya air, ada yang air sampo, kalau yang ringan biasanya kasih sunlight. Tapi kita gunakan untuk tandon minyak kopling atau minyak rem. Jadi untuk minyak kopling dan rem itu sama jadi fungsinya sama, bisa gunakan kopling, bisa gunakan rem. Ini saat bepergian kemanapun kita selalu bawa ini kita kasih tandon oli rem atau oli kopling. Kemudian pengisiannya itu justru dari bawah, tidak dari atas. Kalau dari atas diisi manual, itu harus ngocok-ngocok buangan, mungkin berjam-jam baru bisa, dan itu cukup lama sekali dan sangat menguras tenaga, menguras waktu. Tapi kita balik dari bawah, jadi kita isi lewat nepel yang sering menggunakan membuang angin, kita masukkan sini dengan dapat ini. Nah, ini selangnya ini dari atas, ini selang yang dapat pompa ini, dan ini untuk diisi oli rem atau oli kopling ini tidak rusak silnya, karena posisi oli rem atau oli kopling itu hampir sama dengan air, bukan minyak. Kalau minyak, penggunaan yang minyak untuk khusus ada sendiri, kita gunakan rotak seperti ini. Ini rotak ini untuk memompa semacam bahan bakar ataupun oli, dan ini
sealnya kuat. Tapi kalau yang kita gunakan untuk oli kopling atau oli rem itu gunakan ini, dan ini tidak boleh kena bensin, bahan bakar ataupun minyak karena ini bisa rusak. Tapi kalau oli rem atau oli kopling itu sama dengan air, jadi tidak merusak alat ini. Dan ini sudah bertahun-tahun ini sampai seperti ini, karatan seperti ini bertahun-tahun, dan juga ini sampai pecah. Tapi ini semuanya kita manfaatkan dari barang sampah, hanya yang tidak terpakai, dan kita temukan secara tidak sengaja juga dulu. Dari kita mikir piye carane ngisi oli kopling atau oli rem, sekali ngisi tidak perlu buang angin, tidak perlu teman 2 orang ataupun karyawan lain untuk mompa-mompa dan buang, dan harus secara cepat karena posisi di jalanan. Semuanya harus kita kerjakan secara cepat, tepat, efisien, dan semuanya harus diperhitungkan secara matang. Dan kita bisa menemukan alat-alat semacam ini semuanya secara tidak sengaja. Semuanya kita temukan di lapangan secara langsung di lokasi. Piye caranya kita memanfaatkan barang bekas tapi bisa kita gunakan sebagai barang yang berharga, dan sungguh-sungguh semuanya sangat bermanfaat sekali, di luar perkiraan kita, di luar dugaan kita, secara tidak sengaja. Semua alat yang kita gunakan barang sampah semuanya. Ini kalau orang lain menemukan barang ini mungkin cuma dikiloke, ini tidak ada harganya Rp1.000 mungkin. Tapi kalau bagi kita ini sangat-sangat bermanfaat, bisa menolong ribuan orang, rombongan-rombongan wisata, bis-bis, bahkan di puncak-puncak gunung, karena posisi kita paling sering sekali dipanggil mobil-mobil yang mogok di puncak-puncak gunung. Dan ini alat-alat yang kita gunakan sepele seperti ini. Dan ini semuanya kita buat sendiri, kita temukan juga di lapangan langsung, tanpa kita mikir merancang, tidak ada istilah merancang. Semuanya kita temukan secara tidak sengaja, karena kita mikir buat alat yang sangat simpel. Dan ternyata ini alat ini ada yang elektrik, ini bisa kita manfaatkan untuk menyelamatkan ribuan rombongan-rombongan wisata, rombongan ziarah sering di puncak-puncak gunung, lereng-lereng Merbabu, semuanya Gunung Sejateng DIY, bahkan kita sering ikut nginap di lokasi itu biasa. Dan kita harus dituntut bekerja seorang diri sendiri tanpa bantuan orang lain secara cepat, efisien, dan tepat. Nah, ini kita gunakan alat-alat seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk mengalirkan oli rem, oli kopling ke dalam mobil-mobil besar seperti bus, trailer, kontainer, dan semua mobil-mobil besar. Saat mengisi oli kopling atau oli rem, kita langsung pakai ini sekali jadi, tidak perlu ngocok-ngocok, guang-guang angin, yang satu di atas, yang satu di bawah, kocok, tahan, guang, kocok, tahan, guang. Dan itu pun banyak sekali oli yang terbuang sia-sia, dan itu sangat menyita waktu, menyita tenaga, dan tidak efisien. Setelah kita gunakan ini, hampir semuanya bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, tepat, dan alhamdulillah bermanfaat sekali. Nih, mungkin bisa Anda tiru saat Anda bepergian. Anda bisa bawa ini secara manual. Ini untuk mobil-mobil kecil, dan untuk yang mobil-mobil besar kita gunakan ini alat untuk membuang angin oli kopling atau oli rem, ataupun mengisi sekali jadi tidak perlu buang angin pakai ini. Posisinya langsung dimasukkan di nepel yang bagian bawah. Jadi nepel yang dapat buangan angin yang bawah kita masukkan, kita nyalakan, ini kita isi, pengisinya pakai yang paling enggak 1 botol penuh. Nanti setelah naik ke atas, nah itu baru bisa diisi dari atas langsung. Dan kita sering menggunakan oli yang semacam ini, tapi untuk darurat juga sering pula kita menggunakan oli yang semacam ini. Jadi kita tidak memberikan merek karena ini ada keterangan sedikit saja untuk yang kita gunakan, cuma karena yang ini lebih murah, yang ini juga lebih murah. Tapi kalau yang biasa kita gunakan standar ada yang semacam ini. Kita tidak menyebut merek, hanya secara kasat mata saja biar yang kita gunakan seperti ini. Dan ini tidak ada yang terbuang. Oli rem, oli kopling
yang kita masukkan ke dalam mobil, baik itu mobil besar, bis, kontainer, trailer, tidak ada yang terbuang. Semuanya sekali jadi, isi dari bawah langsung, masukkan napel buangan angin. Ini kita dapatkan aki, ini ada plus minus. Seandainya suatu saat terbalik pun, kalau terbalik sebentar, itu cuma tidak nyala. Tapi jangan terlalu lama, kalau kelamaan ya bisa mati. Jadi untuk ini resikonya itu juga tidak terlalu besar. Jadi alat yang sangat sederhana, sangat simpel, manfaatnya luar biasa. Bisa Anda buat sendiri, dimanapun Anda bisa menggunakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Intinya adalah tanpa bantuan orang lain. Bisa Anda lakukan sendiri. Itu yang utama di jalanan saat Anda sendiri. Di jalan raya mungkin koplingnya nyeplos, remnya nyeplos. Bisa Anda gunakan alat yang ini untuk mobil yang besar, bis-bis, kontainer. Untuk yang mobil kecil, silakan gunakan ini. Ini cuma untuk mengisi oli dari bawah, tapi fungsinya sekaligus membuang angin dan menyempurnakan sekali pengisian tanpa harus buang angin. Pakai ini langsung, disompekkan dari bawah langsung. Kalau yang ini tanpa nyontek, langsung disambung ke aki, bisa langsung isi sendiri sampai penuh. Itulah alat-alat yang kita gunakan, alat yang sangat sederhana, kita buat sendiri, semuanya kita temukan tidak sengaja. Semuanya kita temukan di lapangan langsung, tanpa waktu itu kita mikir-mikir harus membuat alat, tapi secara tidak sengaja langsung kita temukan seperti ini. Ini juga semuanya otomatis kita temukan di lokasi langsung, karena ada barang-barang yang tidak bermanfaat kita manfaatkan. Sangat-sangat berguna sekali. Oke, gitu aja informasinya dari Devin Motor on the Road. Kedaruratan mobil mogok Sejateng DIY kita ready waktu 25 jam, 365 hari, no jadwal libur. Kita selalu siap menuju lokasi kedaruratan mobil baik bis besar, bis Mercy, Hino, dan lain-lainnya, tolong perapat, elep, siap meluncur lokasi. Dan juga semua jenis mobil kecil, baik solar, bensin, matic, manual, semuanya kita kerjakan. Dan kita selalu berada di jalanan hampir bertahun-tahun kita sendiri. Untuk yang teman-teman standby di lokasi saat kita minta evakuasi mobil untuk narik ke bengkel, baru kita panggil. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe channel dari Devin Motor on the Road 25 jam. Kedaruratan mobil mogok Sejateng DIY, kita selalu memberikan gambaran, keterangan secara transparansi apa yang kita kerjakan di lokasi, dan kita selalu menggunakan alat-alat barang bekas. Semuanya kita gunakan barang bekas, kita buat sendiri, kita manfaatkan dari sampah. Semuanya bisa kita olah menjadi alat yang sangat bermanfaat dan bisa menyelamatkan bahkan beribu-ribu orang di jalanan saat rombongan-rombongan bis mogok di pinggir hutan, di puncak-puncak gunung. Kita gunakan alat-alat sederhana ini, tapi bisa menyelamatkan mereka dari kebingungan di jalan, dan bahkan sampai mereka menginap di jalanan. Mobil mogok sering kita temui. Kita juga ikut menginap di jalanan. Inilah alat-alat yang kita gunakan, tidak ada yang beli. Alatnya kita buat sendiri semuanya. Dan ini bisa Anda tiru. Bisa menyelamatkan ribuan penumpang bis-bis besar saat kedaruratan dimanapun, baik di puncak gunung maupun di tempat-tempat terpencil. Oke, gitu aja. Selamat pagi, selamat istirahat buat Anda semuanya yang sedang liburan hari Minggu. Dan bagi Anda yang saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh. Bagi Anda yang saat ini sedang diberikan cobaan, semoga tabah bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Begitu aja informasinya dari Devin Motor on the Road 25 jam, kedaruratan mobil mogok Sejateng DIY. Kita ready waktu 365 hari, no jadwal libur. Oke, tetap semangat 25 jam.